Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rini. Siang, Pak Tris. Terima kasih loh udah akan hadir. Bu Rini apa kabar? Alhamdulillah baik. Habis gimana? Oke, ini Bu Rini. Alhamdulillah juga baik. Bu Rini, ini mohon maaf ya mengganggu waktunya. Saya ingin melakukan observasi kepada Bu Rini. Kebetulan saya sedang mengikuti kegiatan guru penggerak. Ada salah satu tugasnya adalah mengobservasi rekan sejawat. Bu Rini, sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang tujuan dari supervisi. Supervisi itu saya bukan menilai, jadi memang kita ingin sama-sama mengembangkan, sama-sama belajar. Jadi apa yang mungkin juga apa yang nanti Bu Rini tampilkan itu bisa jadi pembelajaran buat saya. Intinya kita sama-sama berkembang agar tujuan untuk belajar yang pada waktu itu tercapai. Kemudian untuk sekarang observasinya itu saya mencoba untuk 3 tahap Bu Rini. Pertama pra-observasi, yang kedua observasi, nanti ketiga setelah observasi ada pasca, saya menggunakan kembali. Untuk sekarang saya melakukan pra-observasi, di mana pra-observasi ini kita nanti berbicara ini seperti apa nanti proses observasinya, kapan, terus ibu mau apa yang dikembangkan, aspek dan sebagainya. Itu Bu Rini. Oke Bu Rini, pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira Bu Rini kan guru PAI ya? Oke. Nanti mau pada saat observasi mau materi apa yang disampaikan? Insya Allah materinya itu tentang keteladanan Rasulullah dan para sahabat. Kepada Rasulullah dan para sahabat. Sangat menarik ya. Kayaknya sih kalau dilihat dari judulnya sih kayaknya bagus banget. Oke Bu Rini, kira-kira metode apa yang mau Bu atau model apa yang mau Bu Rini sampaikan? Kalau untuk metode pembelajarannya, insya Allah apa sih ya di sini? Project based learning ya. Oh, project based learning PJBL Ya. Oke, sangat bagus tulisan ini menurut saya karena anak tuh aktif gitu di sana. Bagus. Kira-kira untuk observasi nanti atau supervisi nanti aspek apa yang mau Bu Syahrini kembangkan baik dari Bu Syahrini ataupun dari anak-anak? Intinya saya ingin mengajak anak itu aktif dalam aktif dalam pembelajaran. Contohnya dia membuat soal, terus aktif dia untuk nanti di situ ada aktif bertanya, aktif dalam berdiskusi, sehingga semua komponen anak itu aktif, tidak ada anak yang diem. Intinya poin pentingnya saya ambil keaktifan anak ya Bu. Iya, intinya aktifnya anak. Kalau saya boleh tanya, untuk kondisi sekarang Bu Syahrini, anak itu kalau dinilai dari 1 sampai 10, posisi aktif anak sekarang itu di posisi berapa? Kalau di sekarang itu karena anak ini sudah global ya, kayaknya keaktifan itu kayaknya 50% sih kalau dilihat dari ini ya. Karena yang diaktif itu biasanya itu anak yang itu aja yang bisa dibilang aktif lah gitu. Harapan Bu Syahrini anak-anak ada di berapa? Yang paling tidak 80-85%. 80 udah paling tidak sudah bagus lah ya kalau menurut saya segitu. Yang paling tidak ya kalau memang bagus lebih bagus lagi 90. Kira-kira kalau berbicara tadi kan harapan ya atau tujuannya ingin membuat pembelajaran itu aktif ya, pada observasi atau supervisi ini. Ada nggak yang mau Bu Syahrini, kekuatan yang Bu Syahrini punya gitu? Kalau Bu Syahrini itu bisa melakukan atau mengembangkan keaktifan anak karena Bu Syahrini itu punya sesuatu gitu dari Bu Syahrini. Sebenarnya ini ya, kalau untuk kita sendiri, pada dasarnya yang penting kita bisa menguasai materi dan merancang pembelajaran itu semenarik mungkin, sehingga ketika di depan anak itu kita tidak kalau kayak kita tuh tidak sembarangan mengajar, sehingga anak itu ya tentunya
menyenangkan buat mereka. Ya, ibu yang menyenangkan lah. Oke. Ya memang yang saya tahu juga Bu Sari ini guru menyenangkan bagi anak-anak gitu. Kalau saya juga kadang-kadang bilang Bu Sari itu enak, guru itu humble sama anak-anak gitu. Oke Bu Sari ini tadi tujuan kan Bu Sari itu membuat anak itu aktif ya. Namun untuk mencapai tujuan tersebut kan kita ada cara atau strategi. Kira-kira apa strategi yang nanti mau pada saat saya supervisi atau mengobservasi, strategi apa yang mau Bu Sari diterapkan? Strategi itu langkah ya. Langkah-langkahnya pertama saya bikin anak itu beberapa kelompok. Nanti anak tersebut dalam kelompok itu nanti saya akan dibagi nomor, misalnya 1, 2, 3 anak itu dibagi kelompok. Nanti yang angka 1 itu dikelompokkan menjadi 1. Nanti ketika itu nanti anak itu nanti kelompok 1 itu dia membuat rangkuman. Untuk yang nomor 2 itu dia membuat pertanyaan. Untuk yang nomor 3 itu untuk membuat jawaban dari pertanyaan anak tersebut. Kalau saya tadi langkah-langkah Bu Sari itu masuk ke pembelajaran diferensiasi Bu. Jadi si anak itu ibu itu memberikan tugas, si anak itu mengerjakan satu hasilnya itu berbeda-beda. Nah, itu salah satu contoh pembelajaran diferensiasi sangat baik Bu. Gitu. Nah, kalau tadi kan harapan untuk anak dia, kalau harapan untuk ibu gitu, apa yang ingin ibu ketika proses mengajar atau nanti supervisi yang ingin dikembangkan dari ibu sendiri gitu? Kalau saya sih yang saya ingin kembangkan yaitu apa yang saya inginkan itu anak itu bisa memberikan suri teladan Rasulullah. Misalnya sikap saya misalnya berlaku kepada anak itu apa sih ya? Contoh. Ya contoh suri teladan. Paling tidak kita sebagai guru apalagi PAI ya, kita juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak sehingga anak itu pun akan mengikuti. Mungkin mereka tumbuh handayani ya, kayaknya melihat struktur kita kita perilaku kita seperti apa, nanti mereka yang akan menilai sendiri gitu. Karena kita nggak bisa menilai kita itu siapa, karena anak yang bisa menilai orang lain, yang bisa menilai kita sendiri nggak bisa menilai kita itu seperti apa. Kita sebagai guru tuh tidak sekedar ngomong anak tuh harus begini, tapi kita harus ya memang harus seperti itu, karena memang guru itu digugu dan ditiru. Iya benar, maksud saya seperti itu, digugu dan ditiru. Bagaimana anak itu mau niru kita kalau kita sendiri nggak menunjukkan sikap yang baik gitu. Contoh misalnya ini maaf aja ya, kayak misalnya HP, bagaimana anak itu nggak mau dengar kita kalau kita sendiri kita main HP gitu loh. Terus misalnya kalau kita bagaimana dia bilang jangan makan minum berdiri, sementara dia ketika saat itu kita lagi minum lagi makan berdiri gitu. Jadi paling tidak yang menjadi panutan belajar. Ada ini menjadi contoh. Ada hal lain ya, bahkan mungkin dari aspek cara mengajar itu, dari segi misalkan gaya bahasa atau dari segi. Kayaknya kalau untuk kelas tingkat 6 itu kayaknya mungkin ketegasan kita aja kali ya. Jadi harus dalam arti bukan tegas galak ya. Tegas di sini tegas yang memberikan anak itu arahan sehingga anak itu tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kadang kalau anak kita mengajarnya agak sedikit lembek juga, sehingga anak itu tidak tahu anak itu salah atau tidaknya gitu. Ketegasan. Oke, Bu ini sekarang kita berbicara tentang pelaksanaan observasi Bu. Kira-kira kapan saya bisa masuk ke kelas ini? Insya Allah besok boleh. Besok boleh, oke. Besok boleh. Mohon izin saya mungkin ketika itu saya sedikit ini jadi nggak usah kalau kita mungkin canggung biasa aja Mas Salim. Saya juga belajar nanti. Nanti setelah ini saya observasi, atau ibu saya ngajar, nanti kita sepakati lagi kapan kira-kira waktu. Mungkin satu hari gimana nih, satu malam. Berarti kan hari Kamis ya? Oke, hari Kamis. Hari Kamis nanti ketika saya habis ngajar kelas 2. Oke. Jam 10. Oke.
Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan besok Pak Krisna. siap. Sama-sama. Mudah bisa kita lancar ya. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Gak apa-apa Pak Krisna. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Cuma satu orang? Ya. Oke, sebelumnya boleh mau tanya, kemarin kita belajar tentang zakat. Zakat terbagi macam-macam zakat, ada berapa? Dua. Zakat apa aja? Iya. Zakat fitrah itu apa sih? Iya. Yang mengeluarkan bahan apa makanan pokok. Kalau beras kalau di kilo berapa kilo? 2,5 kilogram. Kalau liter, coba kalau ke sana. Kalau liter berapa berasnya yang dikeluarkan satu orang? 3,5 liter. Kalau kilogram 2,5 kilogram. Oke, hari ini kita mau belajar tentang teladan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Hari ini kita mau belajar melihat video keteladanan Rasulullah SAW dengan melihat ini. Nanti Ibu Guru akan bagikan kalian kelompok, ini sudah dibagi. Nanti ada Bu Guru kasih kode. Nah, ada kode 1. Oke, dengerin ya dan ingat ya. Ini 1, 2, 3, 4. Kamu nomor berapa? Kamu? 2, kamu? 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, Mak, sebelumnya sampai 3 aja ya. 1, 2, 3. Ingatin ya. 1, 2, 3. Oh, ini bisa. Untuk yang nomor 1 adalah kalian merangkum. Sekali lagi, yang nomor 1 merangkum. Paham? Coba siapa yang nomor 1? Oke, kan tunjuk tangannya. Yang tinggi, yang tinggi. Oke, yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 kalian membuat pertanyaan. Membuat pertanyaannya 10 pertanyaan. Paham? Oke, yang nomor 3 mana? Nah, untuk yang nomor 3 kalian menjawab pertanyaan yang dibikin dari teman kalian sebanyak 10. Bisa? Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, yang semangat. Tepuk JP3. Oke, siap ya? Kalau sudah siap tidak ada suara, tolong dilihat baik-baik. Oke, kita mulai. Sudah bisa? Nah, yuk. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Selamat sore. Mohon maaf nih sekali lagi ganggu waktunya Bu Ani ya. Kemarin terima kasih juga saya diizinkan masuk ke dalam kelas. Saya sudah melakukan observasi. Hari ini sesuai kesepakatan yang pas hari Selasa kemarin kita mengadakan pasca observasi. Ada beberapa Bu Ririn yang akan saya berikan umpan balik. Yang pertama, terus yang kedua, sebelum saya ada juga yang beberapa yang saya pertanyakan tentang hasil kemarin observasi Bu Ririn kemarin. Yang pertama, Bu Ririn, untuk kegiatan kali ini kita merefleksikan ya Bu Ririn ya. Jadi balik lagi tidak saling menggurui, kita sama-sama belajar
saya belajar, Bu Ririn belajar, yang penting ada pengembangan. Tidak hanya dari Bu Ririn, saya juga sama-sama belajar gitu. Oke, yang pertama kira-kira dari hasil kemarin apa yang Bu Ririn dapatkan atau yang Bu Ririn rasakan setelah melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah anak jadi aktif semuanya dan mereka sangat antusias sekali dalam pembelajaran. Alhamdulillahnya anak enjoy dan kayaknya senang sih, cuma kendalanya ya karena internet ya, karena apa, jadi anak itu agak sedikit Terganggu ya dengan koneksi ya, koneksi. sarana prasarana ya. Oh, Bu Ririn, sebelum lebih jauh saya ingin bertanya dulu, kira-kira ketika kita berefleksi, apa yang Bu Ririn harapkan dari hasil refleksi kita kali ini atau tujuannya? Tujuannya sih anak itu bisa menjadikan suri tauladan Rasulullah ke dalam kehidupan anak itu sendiri. Oke. Dari hasil kemarin, apa yang menurut Bu Ririn sudah baik Bu Ririn terapkan? Sudah kayaknya memang sudah cukup bagus nih untuk Bu Ririn seperti apa? Kalau dibilang bagus kayaknya belum ya, karena bagaimanapun juga kan setiap anak itu kan, setiap guru itu kan harus lebih baik lagi. Artinya, tapi udah saya bersyukur kalau yang untuk ini menurut saya pembelajarannya sangat aktif dan kreatif, jadi kayak bikin paikem gitu loh, pembelajaran paikem, sehingga anak itu apa ya, umpan balik ke anaknya juga banyak bertanya, terus aktif dalam hal ini. Betul. Itu aja sih. Betul. Nah, kalau kemarin kita berbicara, Bu Ririn menyampaikan keaktifan ya. Bu Ririn kan ingin anak itu aktif, itu masih 50%. Kira-kira kemarin itu setelah Bu Ririn menerapkan pembelajaran yang kemarin dilaksanakan, ada nggak peningkatan? Alhamdulillah sih ada peningkatan, bahkan enggak semuanya nggak ada yang diam. Jadi kalau menurut saya itu udah 100%. Selesai Bu, sangat bagus ya. Karena aktif ya, terlihat kemarin juga saya melihat aktif gitu. Karena kan sebelum pembelajaran kan kita kasih umpannya gitu, anak bertanya dan setelah itu pun mereka banyak bertanya gitu loh. Alhamdulillah sih aktif semuanya. Bagi apalagi yang kira-kira yang belum ini ya, mereka, Bu ini seperti apa, Bu ini seperti, intinya alhamdulillah anak-anak 100% pada aktif. Ada nggak Bu inspirasi dari hasil kemarin tuh kira-kira kejadian asal pembelajaran ini menginspirasi saya untuk kedepannya menginspirasi sangat banget. Iya. Jadi inspirasi saya itu, saya ingin, menurut saya gini, saya pribadi ternyata ini enak juga nih tanpa harus cuap-cuap. Anak itu belajar dari media pembelajaran, istilahnya video visual. Jadi guru jadi kita jadi umpan balik aja ketika anak itu bertanya, baru kita terangkan gitu loh. Sehingga anak sendiri tuh tahu sendiri, menggali sendiri. Kalaupun dia nggak tahu, jadi kita nanya, baru kita menjawab. Kita capek. Guru tuh sini, nah sini kan sebagai apa ya, sebagai fasilitator ya, iya, istilahnya gitu loh. Sebagai fasilitator. Media kan kemarin media mempengaruhi dalam pembelajaran. Memang kan sebenarnya media itu jembatan ya Bu. Jembatan antara kita dengan murid. Gimana cara kita menyampaikan lebih enak? Perbantuan dengan media. Dan juga menyenangkan bagi anak. Mungkin anak itu boring atau jenuh kan biasa dengan yang itu aja, dengan adanya begitu jadi variatif. Nah makanya ketika terakhir itu anak saya suruh bikin ini Pak, saya suruh bikin tema gitu, maksudnya ini itu saya suruh gambar sebagus-bagusnya gitu, jadi ada korelasinya lah. Betul. Nah, ketika kemarin berbicara tentang area pengembangan ya, Bu Ririn fokus yang saya lihat itu dari segi aktivitas anak. Tadi sudah disampaikan sudah berkembang ya. Terus kedua dari Bu Ririn ini juga ingin mengkondisikan kelas dan menjadikan suri tauladan bagi anak. Itu menurut Bu Ririn gimana? Sudah berkembang juga nggak aspek pengembangan yang itu menjadi teladan bagi anak, kira-kira sudah? Kalau untuk pribadi ke anak itu karena kita baru memainkan, saya belum. Tapi untuk kegiatan dia untuk sholat duha, mau mengaji, itu udah salah satu udah pengembangan dia untuk menuju suri tauladan Rasulullah. Bu Ririn,
Sebelumnya mohon maaf, saya mungkin ingin menyampaikan umpan balik ya. Jadi bukan menggurui atau menilai seperti apa. Saya kalau melihat sebenarnya dari yang saya lihat kemarin mengobservasi Bu Ririn itu sangat baik. Dari ada beberapa poin Bu Ririn, saya ada 5 aspek yang saya lihat dan ini sebenarnya ingin Ibu kembangkan. Yang pertama, keaktifan siswa. Sebenarnya kayak Bu Ririn itu siswa sudah terlihat. Bahkan Bu Ririn bilang juga kan sudah hampir semuanya itu terlibat aktif ya. Karena memang di awal tuh Bu Ririn seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi bukan langsung yang berat. Si anak tuh jadi terpancing. Ketika anak sudah terpancing, guru menyampaikan pertanyaan apapun biasanya pengen jawab gitu. Nah itu sudah saya lihat keaktifan anak. Terus yang kedua, implementasi siswa terhadap materi yang diberikan juga sudah cukup. Ibu Bu Ririn berusaha untuk menjadikan keteladanan. Tapi kan mungkin untuk menjadi seperti Rasul kan sangat sulit. Tetapi Bu Ririn sudah menuju ke sana, seperti misalnya mengayomi anak-anak itu sudah cukup terlihat. Kemudian proses pembelajaran berdiferensiasi itu saya lihat juga Bu Ririn sudah terlihat dari Bu Ririn memberikan tugas yang berbeda-beda ya. Kemarin itu kan di anak-anak menghitung kan 1, 2, 3 itu mencoba memberikan pembelajaran yang setiap anak itu berbeda-beda sehingga anak itu mempunyai peran masing-masing. Nah itu menurut saya sangat menarik dan bisa kalau itu bisa terus-terusan dilatih mungkin kedepannya bisa Bu Ririn kalau kemarin kan dihitung ya 1, 3 mungkin bisa dilihat dari sebelumnya kita mengadakan pemetaan. Jadi si anak ini dia cocoknya auditori, si anak ini visual. Nah mungkin itu bisa kedepannya bisa jadi lebih cocok dengan si anak. Jadi kemampuan anaknya bisa lebih cocok sesuai kebutuhan. Yang keempat, pengkondisian kelas. Nah ini pengkondisian kelas karena kemarin Bu Ririn pembelajarannya kooperatif deh, kolaboratif. Ya cooperative learning, jadi si anak itu berkelompok. Nah, dari pengkondisian tempat duduknya sudah cukup bagus, ya anak dibagi per kelompok. Terus juga Bu Ririn beberapa kali melakukan ice breaking seperti ada tepuk-tepukan. Nah, itu membuat anak tuh kadang-kadang fokus Bu, yang tadinya biasanya sudah malas, sudah ini kira dikasih ice breaking bisa fokus. Nah, itu dari situ bisa kelihatan Bu Ririn sudah bisa mengkondisikan kelas dengan baik. Gitu. Yang terakhir, penggunaan media berbasis teknologi. Nah mungkin ini yang tadi Bu Ririn sampaikan ini sangat penting karena jembatan Bu ya, jembatan. Betul. Nah kan kita memang sekolah kita ada keunggulannya mempunyai laptop banyak. Iya betul. Dan kelemahannya juga kita ketika menggunakan bos ngejepret. Nah Bu Ririn cukup bagus ketika kita punya keunggulan, kelemahannya kita tutupin dengan cara per kelompok dikasih laptop satu-satu. Itu sangat baik dan terlihat juga dengan diberikan media itu si anak bisa lebih memahami. Karena itu Bu pentingnya. Percuma media itu bagus-bagus, yang ribet segala macam, tapi si anak tuh nggak ngerti apa sih gitu. Mending lebih baik sederhana, tapi si anak terbantu. Emang kan media gitu ya, bukan yang mempersulit anak dan guru malah. Iya gitu. Ya gitu. Jadi dan secara keseluruhan sudah sangat baik, tapi yang namanya kita belajar Bu ya, yang namanya belajar harus ada proses berkembang. Ada hal yang mungkin dirasa Bu Ririn kurang, kembangkan lagi. Kita sama-sama belajar. Saya juga kemarin mendapat banyak ilmu tadi, kayak termasuk cara mengkondisikan kelas, terus membuat siswa aktif. Nah, itu bisa jadi pembelajaran buat saya. Nah, ke Bu Ririn, saya mau nanya lagi nih, boleh tanya lagi. Kan tadi Bu Ririn terinspirasi ya dengan itu, jadi pengen itu kira-kira ada rencana selanjutnya ke depan. Kalau untuk rencana kedepannya, insya Allah sih kayaknya mau menggunakan mediasi seperti yang kemarin sehingga anak itu ya paling tidak kan ada ganti-ganti lah ya istilahnya metode dan pembelajaran atau medianya ya. Nah, tapi kalau untuk kesana kayaknya mau lagi sih. Ini bisa waktu rencana depannya ya, tindak lanjut. Jadi yang kurang diperbaiki, yang lebih dipertahankan kalau bisa ditambah. Betul. Kira-kira bisa nggak Bu Ririn kadang-kadang ya ketika kita punya rencana pelaksana yang kadang-kadang suka males atau suka awalnya semangat, tengah-tengah karena satu dan lainnya terhenti. Komitmen, kira-kira bisa nggak
komitmen untuk melaksanakan tindak lanjut atau rencana yang Ibu ini kira-kira bisa nggak? Insya Allah sih kalau kita ini sih kalau saya pribadi saya sih insya Allah. Oke Bu Ririn, mungkin sekian saja yang dapat saya sharingkan refleksinya. Terima kasih banyak juga nih Pak. Saya makasih banyak sudah mau untuk diajak ngobrol gitu. Mohon maaf juga mungkin pertanyaan-pertanyaan saya masih belum begitu bisa membuat Bu Ririn menjadi tercerahkan atau apa gitu. Ya mudah-mudahan kita sama-sama belajar gitu aja. Apa yang baik dari Bu Ririn, insya Allah saya coba untuk amalkan. Terima kasih sekali Bu Ririn. Sama-sama. Semoga hari-harinya menyenangkan ke depannya. Kita bisa selalu memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Menghasilkan murid yang punya profil Pancasila. Iya benar. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.